Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, seorang wanita sederhana bernama Windy, merantau jauh dari Madura, bekerja di sebuah rumah mewah di Arab. Hidupnya penuh perjuangan, sampai suatu hari ia difitnah mencuri perhiasan oleh istri majikannya sendiri. Fitnah yang hampir menghancurkan segalanya. Tapi siapa sangka, kebenaran yang terungkap justru membuka jalan tak terduga. Ahmad, sang majikan yang masih muda dan kaya raya, perlahan mulai melihat Windy bukan hanya sebagai pekerja, tapi sosok yang membawa ketenangan dalam hidupnya. Namun, di balik itu semua ada dilema besar. Haruskah Ahmad mempertahankan rumah tangga yang penuh kebohongan, atau mengikuti kata hatinya untuk menjaga Windy dengan cara terhormat? Dan, apa yang akhirnya dipilih Windy, seorang gadis sederhana yang tiba-tiba berada di persimpangan hidup? Inilah kisah dramatis yang penuh air mata, fitnah, dan cinta yang tak terduga. Tonton sampai akhir, karena akhir cerita ini benar-benar mengejutkan. Penasaran dengan cerita lengkapnya? Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel Rahasia Ranjang untuk melanjutkan menyaksikan cerita ini. Di tengah hiruk-pikuk kota modern di Arab, berdirilah sebuah rumah megah bak istana, tempat Ahmad tinggal bersama istrinya, Sarah. Ahmad adalah pria muda berusia 28 tahun, seorang pebisnis yang dikenal jujur, disegani, dan dikagumi banyak orang. Setiap orang yang berurusan dengannya selalu pulang dengan rasa puas, karena Ahmad tidak pernah merugikan siapapun. Namun di balik kesuksesannya, ia menyimpan rasa letih yang jarang orang tahu. Kehidupan rumah tangganya tidak semanis yang terlihat dari luar. Sarah, istrinya, adalah wanita yang cantik dan glamor, tetapi juga manja dan mudah merasa kurang. Kehidupan mewah yang ia jalani ternyata tidak cukup untuk membuatnya bahagia. Ia sering merasa kesepian karena Ahmad sibuk dengan urusan bisnis yang membuatnya sering meninggalkan rumah. Dari sinilah benih-benih drama mulai tumbuh, tanpa pernah diduga Ahmad sebelumnya. Di rumah besar itu, ada sosok lain yang diam-diam menjadi penopang ketenangan suasana. Seorang wanita muda bernama Windy. Ia berasal dari Madura, jauh dari keluarga, merantau ke negeri asing untuk mencari nafkah dengan penuh kesabaran. Windy adalah perempuan berhijab, cantik, lembut, dan pekerja keras, selalu menyelesaikan pekerjaannya tanpa mengeluh. Meski statusnya hanya sebagai pekerja rumah tangga, Windy selalu membawa diri dengan penuh wibawa, sehingga siapapun yang melihatnya segan. Ahmad pun kerap memperhatikan kesungguhan Windy, meski ia tidak pernah berani menunjukkan rasa kagum itu di hadapan istrinya. Namun, bagi Sarah, kehadiran Windy mulai terasa seperti ancaman. Di hatinya, ada rasa tidak suka, meski tidak ia ungkapkan terang-terangan. Setiap kali melihat Windy sibuk bekerja, Sarah merasa seolah-olah cahaya rumah tangga mereka semakin beralih bukan pada dirinya, melainkan pada kesederhanaan Windy. Konflik kecil mulai muncul dalam keseharian. Sarah sering melontarkan sindiran tajam kepada Windy, meski pekerjaan Windy selalu selesai dengan baik. "Kenapa lantainya tidak cukup berkilau? Apa kau ingin suamiku menginjak kotoran?" Begitu ucapnya suatu hari dengan nada tajam. Windy hanya menunduk, menerima kata-kata itu dengan sabar, meski hatinya terasa perih. Ahmad yang mendengar dari kejauhan hanya bisa menarik napas panjang. Ia tahu Windy tidak pantas diperlakukan demikian, tetapi Ahmad juga tidak ingin memperkeruh suasana dengan menegur istrinya secara langsung. Dalam dirinya, Ahmad mulai merasa ada sesuatu yang salah dengan keharmonisan rumah tangganya. Rumah mewah yang seharusnya penuh kebahagiaan justru dipenuhi ketegangan yang samar namun nyata. Suatu malam, ketika Ahmad pulang lebih awal dari perjalanannya, ia menemukan Sarah duduk dengan wajah masam. "Mengapa kau pulang cepat? Bukankah kau lebih sibuk dengan bisnis daripada dengan keluargamu?" ucap Sarah dengan nada dingin. Ahmad terdiam, mencoba menahan emosinya, karena ia tahu setiap kata bisa menjadi percikan api. Dari dapur, Windy mendengar percakapan itu, dan hatinya ikut terhimpit. Ia tidak ingin menjadi sumber keretakan rumah tangga majikannya, namun ia pun sadar, keberadaannya di rumah itu sudah cukup untuk menimbulkan kecemburuan. Malam itu, Ahmad hanya bisa menenangkan Sarah dengan kata-kata lembut. Meski jauh di lubuk hati ia mulai mempertanyakan,
Apakah rumah tangga ini masih bisa dipertahankan dengan cara seperti ini? Hari-hari berikutnya semakin terasa berat. Sarah semakin sering bersikap dingin, dan tatapannya kepada Windy semakin tajam. Bahkan hal kecil sekalipun bisa dijadikan bahan pertengkaran. Windy tetap bekerja dengan tekun, menyapu, mengepel, merapikan kamar. Meski dalam hatinya ia sering menangis diam-diam. Ahmad mulai merasa bahwa rumah megahnya perlahan-lahan berubah menjadi penjara emosional. Ia punya segalanya: harta, bisnis yang maju, teman-teman yang menghormatinya. Namun ada satu hal yang hilang: ketenangan jiwa. Dari balik tirai, Ahmad kadang memperhatikan Windy yang bekerja dalam diam, penuh kesabaran, dan ia bertanya pada dirinya sendiri, mengapa seorang pekerja sederhana bisa membawa rasa damai, sementara rumah tangga yang ia bangun dengan penuh kemewahan justru semakin rapuh dari hari ke hari? Pertanyaan itu, tanpa disadari, menjadi awal dari sebuah cerita panjang yang akan mengubah hidup mereka semua. Hari-hari yang awalnya penuh ketegangan berubah menjadi semakin rumit. Sarah tidak hanya bersikap dingin kepada Windy, tapi juga mulai menyimpan niat jahat dalam hatinya. Rasa cemburu yang dulu hanya berupa tatapan sinis kini menjelma menjadi rencana busuk. Ia merasa Ahmad semakin sering membela Windy meski dalam diam, dan itu membuat Sarah semakin gelisah. Dalam benaknya, ia bertekad harus menyingkirkan Windy dengan cara apapun. Suatu sore, ketika Ahmad sedang pergi urusan bisnis, Sarah masuk ke kamar pribadinya. Ia membuka laci perhiasan, mengambil beberapa kalung emas dan cincin berlian, lalu menyembunyikannya di tempat lain. Dengan tatapan penuh rencana, Sarah bergumam lirih, "Kau akan merasakan akibatnya, Windy." Keesokan harinya, Sarah pura-pura panik. Ia berteriak dari kamar, memanggil Ahmad dengan nada histeris. "Perhiasanku hilang. Ahmad, semua perhiasan di laci lenyap." Ahmad yang baru pulang dari perjalanannya langsung menghampiri dengan wajah serius. Windy yang sedang membersihkan ruang tamu pun ikut terkejut dan menghentikan pekerjaannya. Sarah dengan lantang menuduh, "Pasti ini ulah Windy. Siapa lagi yang masuk ke kamar selain dia?" Suasana seketika berubah tegang. Windy terpaku, wajahnya pucat, bibirnya bergetar, mencoba menjelaskan bahwa ia sama sekali tidak tahu menahu. Namun, tatapan Sarah menusuk bagai pisau, seolah sudah memastikan bahwa Windy bersalah. Ahmad diam, menatap Windy dengan keraguan yang membuat hati gadis itu hampir hancur. Windy berusaha membela diri dengan suara lirih. "Saya tidak pernah menyentuh perhiasan itu, Tuan. Saya bersumpah, saya tidak tahu apa-apa." Air matanya mulai menetes, bukan karena takut diusir, tapi karena harga dirinya diinjak-injak dengan fitnah yang kejam. Ahmad terdiam lama, wajahnya penuh kebingungan. Ia ingin percaya pada Windy, namun suara keras Sarah yang terus-menerus menuduh membuat pikirannya kacau. Di dalam hati, Ahmad sebenarnya yakin Windy jujur, tetapi tanpa bukti, sulit baginya untuk mengambil keputusan. Sarah menambahkan drama dengan menangis terseduh-seduh, memegang tangan Ahmad sambil berkata, "Kalau kau benar-benar mencintaiku, percayalah padaku, Ahmad, dia pasti pelakunya." Kata-kata itu menghantam perasaan Ahmad, membuat hatinya semakin guncang. Malam itu, setelah rumah mulai tenang, Ahmad duduk sendiri di ruang kerjanya. Wajah Windy yang menangis tidak bisa ia lupakan. Kalimat lirih penuh kepedihan itu terus terngiang di telinganya. Ia merasa bersalah karena tidak bisa langsung membela Windy di hadapan istrinya. "Tidak mungkin. Windy tidak mungkin melakukan ini," gumamnya pelan. Dengan pikiran yang penuh beban, ia akhirnya memutuskan untuk mencari kebenaran. Tanpa sepengetahuan siapapun, Ahmad memasang CCTV tersembunyi di kamar mereka. Dalam hatinya, ia berjanji, kali ini, kebenaran harus terungkap, apapun risikonya. Ia ingin memastikan siapa sebenarnya yang berkhianat di rumah mewah itu. Hari berganti, dan jebakan pun mulai bekerja. Kamera yang tersembunyi itu merekam setiap sudut kamar dengan jelas. Beberapa hari kemudian, ketika Ahmad memeriksa rekamannya, jantungnya berdegup kencang. Matanya terbelalak melihat sosok yang selama ini ia percayai. Sarah, istrinya sendiri, dengan tenang membuka laci, mengambil perhiasan,
lalu menyembunyikannya ke dalam tas kecil. Ahmad terdiam, tubuhnya bergetar menahan emosi. Rasanya seperti ditikam dari belakang oleh orang yang paling dekat dengannya. Malam itu, Ahmad tidak bisa tidur. Ia sadar bahwa fitnah yang menimpa Windy hanyalah permainan busuk Sarah. Dan yang lebih menyakitkan, pengkhianatan itu datang dari wanita yang seharusnya ia cintai sepenuh hati. Keesokan harinya, Sarah kembali melancarkan aksinya. Dengan wajah dibuat seolah sedih, ia kembali menuduh Windy di hadapan Ahmad. "Lihatlah, perhiasanku benar-benar hilang. Ahmad, bagaimana mungkin kalau bukan dia yang mengambilnya? Siapa lagi selain Windy?" Suaranya meninggi, penuh dengan kepura-puraan. Ahmad menatap Sarah dengan tatapan dingin, tetapi ia belum mengucapkan sepatah kata pun. Windy yang mendengar tuduhan itu lagi hanya bisa menunduk. Matanya basah oleh air mata. Hatinya remuk, karena kesetiaan dan kerja kerasnya tak pernah dihargai. Situasi semakin tegang, seolah semua mata tertuju padanya sebagai pencuri. Namun, yang tak diketahui Sarah, saat itu Ahmad sudah menggenggam bukti yang tidak bisa terbantahkan. Dengan tenang, Ahmad bangkit dari kursinya dan berjalan menuju lemari di ruang kerja. Ia mengambil laptop yang telah menyimpan rekaman CCTV. Windy menatap bingung, sedangkan Sarah terlihat gelisah meski mencoba menutupi dengan wajah marah. Ahmad kemudian menyalakan layar dan memperlihatkan rekaman itu kepada keduanya. Detik demi detik, rekaman menunjukkan Sarah sendiri yang membuka laci perhiasan, mengambilnya, lalu menyembunyikan di dalam tas. Ruangan itu mendadak sunyi. Wajah Sarah seketika pucat pasi, bibirnya bergetar, tak bisa berkata-kata. Windy hanya bisa terperangah, air matanya jatuh semakin deras. Kali ini bukan karena sedih, melainkan campuran lega dan haru. Ahmad menatap istrinya dengan sorot mata yang tidak pernah Sarah lihat sebelumnya. Tajam, kecewa, dan penuh amarah. "Jadi selama ini, kau yang melakukannya?" Suara Ahmad pecah, tetapi tegas. Sarah mencoba membela diri. Aku hanya..." Namun sebelum kata-kata itu keluar sempurna, Ahmad membentaknya. "Cukup, Sarah. Kau sudah mempermalukan orang yang tidak bersalah. Kau membuat rumah ini kotor dengan fitnahmu." Suasana semakin mencekam. Sarah mulai menangis, mencoba memohon maaf. Tetapi Ahmad tidak bisa lagi menahan kekecewaannya. Selama ini ia rela berkorban untuk Sarah, memberinya kehidupan mewah, bahkan membiarkan dirinya terus dicurigai sebagai suami yang kurang perhatian. Namun kini, semua kebaikan itu dibalas dengan pengkhianatan dan kebohongan. Ahmad merasa hancur, bukan hanya karena kehilangan kepercayaan, tetapi karena orang yang ia cintai justru tega menjatuhkan orang lain demi kepentingannya sendiri. Amarah Ahmad memuncak, dan untuk pertama kalinya ia berbicara dengan nada yang membuat seluruh rumah bergetar. "Keluarlah dari rumah ini, Sarah. Aku tidak ingin lagi ada kepalsuan di sisiku. Kau telah menghancurkan kepercayaan, dan itu lebih berharga daripada perhiasan apapun." Sarah menjerit, memohon agar diberi kesempatan. Tetapi Ahmad tetap pada keputusannya. Dengan suara bergetar namun penuh kepastian, ia mengusir Sarah keluar dari rumah mewah itu. Windy berdiri terpaku, hatinya ikut bergetar menyaksikan pertengkaran tersebut. Ia tak pernah membayangkan akan menjadi saksi dari keretakan rumah tangga majikannya. Sementara itu, Ahmad menutup matanya sejenak, menahan rasa sakit yang menghantam dadanya. Ia tahu keputusannya berat. Tetapi ia juga tahu bahwa tidak ada rumah tangga yang bisa dibangun di atas kebohongan. Setelah Sarah pergi dengan tangisan penuh amarah, suasana rumah menjadi sunyi. Hanya suara langkah Windy yang terdengar pelan, seolah tak ingin mengganggu kesedihan Ahmad. Dalam hati, Windy masih merasa bersalah meski dirinya tidak melakukan kesalahan apapun. Ia tahu, apa yang baru saja terjadi bukanlah akhir, melainkan awal dari badai baru. Ahmad memandang Windy, kemudian berkata dengan suara lirih, "Maafkan aku, Windy, karena selama ini kau harus menanggung fitnah." Windy terdiam, lalu menggeleng pelan sambil berkata, "Tidak apa-apa, Tuan. Allah tahu kebenaran." Kalimat sederhana itu justru membuat Ahmad semakin tersentuh.
Di saat hatinya hancur karena dikhianati istri, justru Windy hadir membawa ketenangan dengan kesabaran dan ketulusan yang tulus dari lubuk hati. Setelah kepergian Sarah, rumah besar itu terasa berbeda. Sunyi yang dulu menjadi tanda kesepian kini berubah menjadi keheningan yang menyesakkan. Ahmad duduk termenung di ruang tamu, menatap kosong ke arah pintu yang baru saja ditutup oleh wanita yang pernah mengisi hidupnya. Hatinya terasa hancur, seolah-olah sebagian dari dirinya ikut terhempas bersama kepergian Sarah. Namun di balik luka itu, ia juga merasakan kelegaan. Akhirnya kebenaran terungkap, dan fitnah terhadap Windy berakhir. Di ruang lain, Windy tetap bekerja, menyapu lantai dengan perlahan, meski matanya masih sembab karena tangis. Ia tidak tahu harus bersikap bagaimana setelah kejadian besar itu, tetapi yang jelas ia berusaha menjalankan tugasnya dengan ikhlas. Baginya, menjaga rumah ini bukan hanya soal pekerjaan, melainkan juga menjaga harga dirinya sebagai wanita perantau yang ingin membuktikan kesungguhan. Malam itu, Ahmad memutuskan untuk berbicara dengan Windy. Ia memanggilnya dengan suara tenang, meski wajahnya terlihat letih. "Windy, mari duduk sebentar. Aku ingin menyampaikan sesuatu." Windy menunduk sopan, lalu duduk di kursi yang berjarak cukup jauh darinya. Suasana canggung menyelimuti mereka, seolah ada batas tak terlihat yang menghalangi. Ahmad menatapnya lama, kemudian berkata lirih, "Aku sungguh meminta maaf padamu. Kau tidak pantas menerima tuduhan itu. Aku seharusnya lebih percaya padamu sejak awal." Windy terkejut mendengar permintaan maaf itu, lalu meneteskan air mata lagi. Namun kali ini bukan karena sedih, melainkan karena haru. Ia menjawab dengan suara bergetar, "Saya sudah memaafkan sejak awal, Tuan. Saya tahu Allah pasti akan menunjukkan kebenaran." Kata-kata itu membuat dada Ahmad terasa sesak, campuran antara kagum dan rasa bersalah. Hari-hari berikutnya berjalan dengan suasana yang lebih tenang, namun juga penuh keganjilan. Ahmad kini lebih sering memperhatikan Windy, meski berusaha menyembunyikan perasaan itu. Setiap kali ia melihat Windy bekerja dengan sabar, ia merasa ada keteduhan yang tidak pernah ia dapatkan dari Sarah. Namun, di balik itu semua, Ahmad diliputi kegelisahan yang mendalam. Ia takut bahwa perasaan yang tumbuh bisa menjerumuskannya ke dalam dosa. Dalam diam, Ahmad berdoa agar dirinya diberi jalan yang benar, karena ia sadar betul, seorang majikan dan seorang pekerja bukanlah pasangan yang sepadan di mata manusia. Tetapi hati seringkali tidak mengenal aturan. Ia hanya tahu apa yang membuatnya damai. Dan Windy adalah sosok yang membuatnya merasakan ketenangan itu. Suatu sore, ketika Ahmad hendak memanggil Windy ke ruang kerjanya, ia tanpa sengaja melihat Windy baru saja selesai membersihkan diri. Rambutnya yang masih basah terurai dari balik jilbab yang belum sempurna dipasang. Wajahnya segar dan bersih, dan aura kesederhanaan itu membuat Ahmad tertegun. Ia segera menundukkan pandangan, berusaha menahan gejolak dalam dadanya. "Astagfirullah," gumamnya, menyadari bahwa ia tidak boleh terjebak dalam pandangan yang salah. Namun bayangan itu terus menghantuinya, membuatnya semakin sadar bahwa hatinya mulai goyah. Ahmad pun semakin sering menghindari tatapan langsung pada Windy, meski di dalam hatinya, rasa itu tumbuh semakin kuat. Windy sendiri tak menyadari sepenuhnya, meski ia bisa merasakan perubahan kecil dalam sikap Ahmad. Malam berikutnya, Ahmad memberanikan diri untuk berbicara lagi dengan Windy. Mereka duduk di ruang tamu, hanya ditemani cahaya lampu redup yang membuat suasana terasa tenang namun syarat ketegangan. Ahmad menatap Windy dengan ragu, lalu akhirnya mengungkapkan kegelisahan hatinya. "Windy, aku takut pada diriku sendiri. Aku takut perasaan ini menjerumuskanku pada kesalahan. Tetapi aku juga tahu, aku tidak bisa terus menutupinya. Ada sesuatu dalam dirimu yang membuatku ingin melindungi, bukan sekadar sebagai majikan kepada pekerjanya, tetapi lebih dari itu." Windy terdiam, matanya melebar, tubuhnya sedikit bergetar mendengar pengakuan itu. Ia tidak pernah membayangkan Ahmad akan berbicara seperti ini. Di dalam hatinya muncul konflik besar, antara menjaga kehormatan diri atau merespons perasaan yang perlahan-lahan juga tumbuh dalam diam. Saat itu, ia hanya bisa berkata lirih, "Tuan,
Ini terlalu berat untuk saya. Tapi saya percaya, kalau niatnya baik, Allah pasti tunjukkan jalannya. Kata-kata itu membuat Ahmad semakin yakin bahwa satu-satunya jalan agar tidak terjerumus adalah dengan ikatan yang suci. Hari-hari setelah percakapan itu terasa berbeda. Ahmad semakin sering terjaga di malam hari, merenungi perasaan yang kini tak bisa ia sembunyikan lagi. Bayangan Windy selalu muncul di benaknya, bukan sekadar sosok pekerja, melainkan wanita yang penuh kesabaran, ketulusan, dan keikhlasan. Namun, dalam hatinya juga ada rasa takut. Ia takut dianggap hanya mengikuti hawa nafsu. Ia takut melukai Windy, dan lebih dari itu, ia takut melanggar aturan Allah. Setiap kali melihat Windy berjalan melewati ruang tamu dengan membawa sapu atau kain pel, Ahmad merasa hatinya bergetar. Rumah yang dulu terasa hampa kini kembali terasa hidup. Tetapi gejolak itu seperti dua sisi mata pisau, memberi kebahagiaan sekaligus menimbulkan kegelisahan. Ahmad tahu, ia harus mengambil keputusan sebelum semuanya berubah menjadi dosa. Suatu sore, Ahmad duduk di ruang tamu menunggu Windy yang sedang merapikan meja makan. Saat Windy masuk dengan langkah pelan, Ahmad merasakan dadanya berdebar lebih cepat dari biasanya. "Windy, duduklah sebentar," ucapnya dengan suara berat. Windy tampak terkejut, lalu menuruti perintah itu dengan wajah menunduk. Suasana hening, hanya detak jam dinding yang terdengar jelas. Ahmad menarik napas panjang, lalu mulai berbicara. "Aku sudah lama menahan ini. Aku tidak ingin kau salah paham. Perasaan ini bukanlah main-main. Bukan juga karena aku sendirian di rumah ini. Tapi aku benar-benar takut. Takut terjerumus. Takut membuatmu terhina. Karena itu aku ingin menjaga semuanya tetap suci." Windy terdiam, hatinya berdebar. Belum bisa menebak kemana arah kata-kata Ahmad. Dengan mata berkaca-kaca, Ahmad melanjutkan, "Windy, aku ingin menikahimu." Kata-kata itu jatuh seperti petir di siang bolong, membuat Windy membeku. Matanya melebar, tangannya gemetar, dan air mata mulai membasahi pipinya. Ia tidak pernah membayangkan akan dilamar oleh seorang pria seperti Ahmad, seorang majikan, pebisnis sukses, dan sosok yang begitu jauh di atasnya. "Tuan, ini terlalu mengejutkan bagi saya." Suaranya bergetar lirih. Ahmad menunduk, menunggu jawaban, tetapi dalam hatinya ia tahu Windy butuh waktu. Ia menambahkan dengan suara penuh harap, "Aku tidak ingin memaksamu, tapi ini satu-satunya cara agar aku bisa menjaga kehormatanmu dan kehormatanku sendiri. Aku ingin kita melangkah di jalan yang diridhai Allah." Kata-kata itu menembus hati Windy seperti anak panah yang lembut, menggetarkan setiap rasa yang selama ini ia pendam. Beberapa saat keheningan menyelimuti ruangan. Windy menutup wajahnya dengan kedua tangan, menangis dalam diam. Hatinya berkecamuk, antara rasa takut, haru, dan keyakinan. Ia memikirkan keluarganya di Madura, memikirkan kehidupannya yang sederhana, lalu membandingkannya dengan dunia Ahmad yang penuh kemewahan. Perbedaan itu begitu besar, seolah mereka berasal dari dua dunia yang tidak mungkin bersatu. Namun di sisi lain, ia tahu Ahmad bukan pria sembarangan. Ia melihat kesungguhan di matanya, ia merasakan ketulusan di setiap ucapannya, dan ia tahu Ahmad adalah pria yang ingin membawanya ke jalan yang benar. Dengan suara terputus-putus, Windy akhirnya berkata, "Jika ini jalan terbaik, jika benar niat Tuan adalah untuk menjaga kehormatan, maka saya terima." Air mata bahagia bercampur haru mengalir di wajahnya, dan Ahmad merasa lega seakan beban berat telah terangkat dari pundaknya. Hari itu menjadi titik balik dalam kehidupan mereka. Ahmad, pria muda yang pernah hancur karena pengkhianatan, kini menemukan cahaya baru dalam kesederhanaan seorang wanita bernama Windy. Sementara Windy, gadis perantau dari Madura, yang dulu hanya berharap bisa mengirim nafkah untuk keluarganya, kini dipinang untuk menempati posisi yang tak pernah ia bayangkan, istri seorang pebisnis besar. Rumah mewah itu kini tak lagi terasa seperti penjara, melainkan awal dari sebuah perjalanan baru. Mereka sadar, jalan di depan tidak akan mudah. Akan ada pandangan sinis, akan ada cobaan, tetapi mereka percaya pada satu hal,
bahwa cinta yang berlandaskan kejujuran dan niat suci akan selalu menemukan jalannya. Dan sejak saat itu, kisah Ahmad dan Windy resmi dimulai. Lahir dari air mata, fitnah, dan pengkhianatan, namun berakhir dengan sebuah ikatan suci yang diridhai Allah.